Oke, selamat datang teman-teman semua. Asik. Selamat datang di channel OnlyFans Bola. Dan ini kita ada di segmen Bahas King Indo ya. King Indo. Dan kebetulan di hari ini tanggal 4 September September 2024 nanti King Indo bakal ngelawan Arab Saudi nih. Nanti tanggal 6 bro. Tanggal 6 ya, tanggal 6 jam 1 pagi. Iya. Dan di sini kita bakal ngebahas tentang gimana sih potensi Indonesia nih menghadapi Arab Saudi, dan tentunya bareng saya Dava dan teman saya nih, rekan saya Coach Bung Beng. Gimana Coach? Apa kabarnya Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pangestu. Pangestu. Oke. Oke, langsung aja nih kita bakal ngebahas beberapa pembahasan tentang King Indo. Nih. Yang pertama dulu nih. Ini bakal dilaksanakan di King Fahd International Stadium nih. Betul. Jam 1 ya, jam 1 hari Jumat nanti. Tapi di RCTI mulai jam 11 nih. Gimana nih? Ngapain dulu tuh? Ngapain dulu ya kira-kira ya? Ya mungkin ada pertunjukan lain, ada 2 jam nih Mas. ada analisis dulu. Ada analisis dulu. Kan ini satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke World Cup qualification. Masa nggak lama dia? Masih ya kan. Aduh, sayang aja. Lama dong. Lagi lawan Arab Saudi, tim langganan Piala Dunia. Apalagi kita nggak pernah menang juga nggak sih sama Arab Saudi? Betul. Nanti ada pembahasannya di sini kita memang Indonesia nih secara head to head nih selalu kalah sama Arab Saudi. Betul. Ya, kita bahas squad Indonesia dulu nih. Ini udah nggak asing lagi ya, dari kiper, back, gelandang sampai menyerang. Tapi ada beberapa nama baru nih. Dari kiper dulu deh. Ini kipernya ada Hernando, Adi Satrio, Bang Nandio yang balik lagi, dan Martin Paes. Tentunya ini buat kiper nih hampir skemanya mirip-mirip. Iya, Tapi ada satu pemain yang memang ditunggu-tunggu sama seluruh warga negara Indonesia. Ada Bang Martin Paes atau Bang Paes lah yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga negara Indonesia. Memang karena proses perpindahannya untuk dapat membuat timnas ini cukup panjang, udah hampir setahun. Mungkin change nationality-nya dari Belanda ke Indonesia cukup cepat, udah setahun yang lalu. Tapi kan perpindahan federasinya masih atau baru menang kemarin di pengadilan CAS. Soalnya kan ada yang sedikit menarik nih dari Martin Paes nih, ternyata yang menjadi darah Indonesianya ini dari neneknya. Tapi dia neneknya nih keturunan Belanda, tapi lahirnya di Kediri. Oh, masih eligible lah ya. Betul, dan tapi juga memang katanya Martin Paes ini pernah dipanggil timnas Belanda juga gitu. Itu yang makanya disidang juga ya. Betul, makanya agak panjang dan tapi alhamdulillah ini bisa membela tim nasional lah. Meskipun lawan Arab Saudi nanti Martin Paes nih belum bisa main karena telah didaftarkan. Oh, telah didaftarkan. Jadi nanti kemungkinan besar lawan Australia di GBK nih bisa main lah gitu. Dan memang dengan bergabungnya Martin Paes di skuad timnas Indonesia ini menambah level tim nasional ya, apalagi di posisi kiper seperti diketahui kan di segala posisi ini pemain diaspora, pemain yang bermain di luar negeri cukup banyak. Di back, gelandang, penyerang hampir semuanya ada, tapi kiper nih memang jadi salah satu titik yang cukup lemah. Bukan mendiskreditkan kiper ini ya, tapi memang dari secara level nih cukup ngebus juga. Dan siapa tahu dengan bergabungnya Martin Paes ini dapat meninggalkan level-level persaingannya juga lebih tinggi ya. Betul, kiper-kiper yang ada di main di Liga 1 kayak Hernando, Adi Satrio dan Nadeo juga. Dan satu lagi di kiper sebelum penutup nih mau sedikit apresiasi juga buat Adi Satrio. Jadi Adi Satrio nih kemarin berangkat ke Jedahnya tuh menyusul karena baru saja menemani istrinya lahiran. Jadi kayak selamat Bang Adi Satrio dan semoga yang terbaik lah ya. Terbaik ya. Maksudnya kayak respect aja, bisa menemani istri tapi tetap melakukan panggilan negara mau nggak mau ya. Kira-kira yang bakal jadi starting 11 siapa nih? Nanti ada dibahas di sana. Kita bahas nanti. Ya, sabar. Kita ke posisi back nih. Backnya tuh ada banyak banget nih ya. Ada Wahyu Prasetyo, Jay Izzas, Justin Hapner, Ferrari, Skrido, Sonny Walsh, Arhan, dan Asnawi. Ini kira-kira gimana nih tentang formasi back kita sendiri? Sebenarnya memang kalau di Indonesia nih kan Sintayong ini selalu pakai formasi 3-4-2-1 ya. 3-4-2-1. Yang mana kalau lawan tim yang cukup oke, kadang ya si wingbacknya ini cukup bantu bertahan. Jadi kadang praktis kita pakai 5-3-2 untuk dalam formasi bertahan, dan memang butuh cukup banyak back gitu. Dan kalau dilihat dari gelandang juga ini memang ada beberapa yang posisinya sebagai pemain bertahan juga, tapi ini semuanya hampir pemain yang sering dipanggil oleh STI ya, kecuali ini ada satu nama yang memang kembali lagi dipanggil, Wahyu Prasetyo dari Maluku United, Malut United. Ini karena memang dari Jordi Amat
cedera, tidak bisa ikut. Katanya Justin juga cedera ya? Justin bukan cedera, akumulasi kartu. Akumulasi. Jadi nanti lawan Arab Saudi ini Nggak tidak akan main ya? main, betul. Justin ini akumulasi kartu, dan masih ada satu back lagi yang masih, aduh, sayang banget nggak dipanggil. Siapa tuh? Siapa? Aduh, Siapa? Bang Inisialnya El. Elkan ya? Iya. Ini masih sayang banget, padahal Elkan ini di Blackpool ini cukup Di Blackpool. pemain inti, Ya, sering pemain main inti. Tapi ya semoga Ya, di alasannya di masa STI depan tahu bisa ya. inilah ya, Masa depan bisa paling pelan. bisa kembali memperkuat tim nasional. Tapi seenggaknya skuad yang ada ini cukup baik, cukup bagus. Ini skuad terbaik yang mungkin dimiliki Indonesia saat ini, Iya, betul. dan semoga bisa memberikan yang terbaik lah untuk tim nasional Indonesia. Amin, amin. Sekarang kita ke posisi gelandang. Ini ada banyak banget nih gelandang. Ada nggak banyak banget juga sih. Ini ada beberapa pemain yang posisi aslinya sebenarnya back ya, cuma dijadiin gelandang kayak Shane Patinama, Calvin Verdonk, Bang Nathan, terus juga ada gelandang tengah kayak Iver Jenner, Kambuaya, Tom Haye, ya, sama Marcelino nih. Ini gimana pandangannya? Ini lumayan garang juga nih. Iya, tapi kalau di sisi gelandang nih, memang kalau kita ini kan menyadur dari ini ya, dari postingan tim nasional, timnas Indonesia kan. Ya memang Shane, Calvin, Amanita ini memang posisi originalnya di back kiri, left back. Bahkan Nathan tuh di Swansea ini kemarin back kiri terus gitu mainnya. Tapi kan memang di ST ini kadang Nathan ini sering bermain sebagai CM. Dia bermain double pivot bareng sama Tom Haye. Kalau kita lihat dari gelandang ini memang praktis yang posisinya sebagai CM ataupun CD. Pokoknya pemain gelandang tengah nih ya paling ada Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Tom Haye. Ya udah 3 orang itu aja. Yang benar pure ya. Betul, apalagi Marcelino ini kan lebih cenderung main lebih ke depan kan, meskipun pernah dipasang sebagai central midfielder. Cuman Marcelino ini lebih sering ke depan lah. Dia tuh kadang jadi inverted winger juga, kadang jadi AM juga. Gitulah. Tapi ya so far ini yang beneran pure 3 ini ada Ivar, ada Ricky Kambuaya, sama ada Tom Haye. Iya, betul. Gitu. Kita lanjut ke penyerang. Ini lumayan serius juga nih STY masang penyerangnya. Ada Ragnar, Egy, Rafael Strike, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Hoki terus ya dipanggil. Terus juga Dimas Derajat dan Ramadhan Sananta. Ini kira-kira gimana pandangan Bung Beng? Ya untuk formasi 3-4-2-1 juga butuh cukup banyak pemain penyerang. Ada sih ya, setiap ini ada 3 pemain, dan memang butuh kedalaman skuad yang cukup dalam juga. Sini dulu bro, belum beres. Untuk penyerang yang dipanggil itu aja sebenarnya. Ada Ragnar Dortmangun, Egy, Rafael, Witan kembali dipanggil. Kemarin kan nggak dipanggil gara-gara naik haji kan. Oh iya. Naik Naik haji lagi ya tadi kalau nggak salah kemarin. Umroh. Lewat jalur langit lah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, pemain timnas ini umroh dulu sebelum lawan Arab Saudi kemarin. Pemain-pemain muslim lah. Ya untuk meningkatkan spiritualitasnya lah, siapa tahu dengan sudah tenang hatinya dapat memberikan yang terbaik. Tapi pemain Arab berarti umurnya tiap minggu nggak gimana? Wah, nanti kalah lagi. Aduh, nggak bisa komentar itu. Tapi kan itu tanah mereka sendiri. Iya, betul. Yang paling segitu aja ya kedalaman skuad kita ya. Betul, striker-strikernya yang lokal juga cukup apa ya? Memberikan penampilan yang menarik lah di Liga 1. Nggak nonton Liga 1, cuman kayak lihat hoki Dimas Derajat atau Ramadhan Sananta ini cukup apa ya, pemain inti lah. Betul, ya bisa dibilang striker nomor 9-nya tuh mereka gitu. Ini sekarang kita lanjut nih ke skuadnya Saudi Arabia. Ini ada beberapa nama juga nih yang sering. Aduh, ini nggak bisa di zoom lagi bro. Itulah. Ini ada beberapa nama. Mungkin dari kita ada yang udah tahu ya, kayak mungkin Al-Bulahi. Ya, sahabat Ronaldo. Sahabatnya ini juga nih, apa namanya, Son Heung-min, sahabatnya Bang Messi juga. Banyak sahabatnya lah. Siapa tahu nanti jadi sahabatnya Egy. Egy MV. Tahu juga. Ini aduh, nggak kenal lagi ya aing. Ya, siapa aja kalau dari Arab nih memang yang paling berbahaya ini jelas pelatihnya ya. Roberto Mancini, betul. Dan memang di sini ada hampir pemain Arab Saudi ini bermain di Liga Arab Saudi, Saudi Pro League. Ada satu pemain yang baru pindah dari Al Hilal ke AS Roma, Saud Abdul Hamid. Ini posisinya bek kanan. Memang masih muda juga, 23-24 gitu. Dan ada pemain penyerangnya yang memang kemarin di World Cup, kalau yang nonton nih,
mencetak gol ke gawang Argentina dan menjadi salah satu andalan tim nasional Arab Saudi lah, sudah mencetak 22. Benar, Salem Al-Dawsari. Ini pemain bernomor punggung 10 ini tuh selalu menjadi andalan timnas Arab Saudi. Siapapun pelatihnya biasanya pemain itu yang dipanggil. Dan yang menarik dari Arab Saudi di Roberto Mancini ini, rata-rata skuadnya ini cukup muda juga. Ada yang umur 19, 20, ini kayak Al Juwair, terus juga ada siapa lagi yang muda nih namanya nih? Siapa? Maran, Radif. Itu tuh ya apa ya, bisa dibilang masih muda umurnya. Dan betul. meskipun kita lihat kan tahu sendiri Saudi Pro League nih banyak pemain asingnya lah. Pemain asing. Tapi ya pemain Arab Saudi juga di situ banyak mendapatkan kesempatan bermain gitu, kayak ada Garib dan juga Ali Lajami yang di Al Nassr bareng Ronaldo gitu. Al Bulaihi yang bareng sama Neymar di Al Hilal itu kan, ada Mohamed Kano juga. Itu kan meskipun banyak pemain asing yang labelnya mungkin bintang ya di Liga Arab, tapi mereka tetap dapat bersaing lah. Betul. Dan memang Arab Saudi ini juga langganan Pildun, apalagi main di kandangnya sendiri, jadi memang tidak bisa diremehkan lah. Seperti itu lah. Ya lumayan ini ya. Ini lumayan berbahaya. Lumayan berbahaya lah. Apalagi walaupun kemarin baru kalah juga di lawan Jordan. Ya itu kan udah akhir-akhir. Udah akhir-akhir sih. Udah Ya. pasti lolos juga. Jadi kayak udahlah gitu. Oke, ini sekarang kita bahas head to head nih, Indonesia versus Arab Saudi. Kalau kita lihat kita nggak pernah menang nih. Coach Bung Beng nih. Kira-kira gimana nih pandangannya? Ini kalau dilihat memang dari 5 laga terakhir aja lah ya. Kita kan sebenarnya untuk menghadapi Arab Saudi ini sudah 10 kali. Dari pertama kali bertemu dan terakhir ketemu nih sekitar 2014 kalau nggak salah, zamannya masih dilatih almarhum Alfred Riedel. Dan memang kita kalah pun ya tipis-tipis lah, 1-0. Ya berapa itu tuh, 2-1, 2-1. Tapi ya balik lagi itu kan zamannya udah beda. Betul. Sekarang tuh skuad timnas nih ya baru semua, bahkan yang di tahun kemarin 2014 tuh kayaknya hampir nggak ada deh yang main lagi gitu. Kalau kecuali Arab Saudi kayak Salem Al Dawsari pemain senior, dan Al Bulaihi yang memang pemain senior mungkin masih main di timnasnya. Tapi kalau timnas Indonesia kayaknya hampir semuanya pemainnya baru gitu. Iya, betul. Jadi memang kalau untuk dikomparasikan Sulit juga ya. ya beda, udah Berbeda juga beda ya. Dan bukan berarti Indonesia tanpa peluang juga gitu. Lagi menampilkan performa yang cukup oke lah di ronde kemarin ya. Iya, betul. Di ronde kedua ya. Semoga kita bisa ngasih perlawanan lah ya. Masih perlawanan, kalau bisa mencuri poin lah. Pokoknya mencari poin. Imbang aja udah syukur banget ya. Imbang aja udah cukup bagus lah. Apalagi Syukur-syukur menang. Iya. Arab Saudi sekarang peringkat berapa? 56 ya? Kalau nggak salah. 56 betul. 56 ya? Indonesia harus 33. Oke, kita lanjut nih. Wah, ini yang paling seru. Prediksinya nih, prediksi line up. Nih. Ini dari posisi back dulu nih. Dari posisi back dan formasinya kira-kira STY pakai formasi apa nih? Pasti bukan pasti sih, kemungkinan besar STY akan menggunakan formasi andalannya 3-4-2-1. Dan mungkin lawan Arab Saudi, kalau misalnya Arab Saudi mengambil inisiatif serangan pertama, ini Indonesia nih bakal cenderung lebih bertahan. Betul. Dengan 5 back dan double pivotnya ada Nathan. Kok dibocorin. Pokoknya ada double pivotnya 2 pemain itu. Dan mungkin pemain yang bertugas untuk menyerang sebagai inverted winger ini membantu buat menjadi second line-nya juga lah. Dan akan naruh pemain untuk pressing di depan sendirian. Ya, tapi untuk menyerang juga ini si fullback-nya akan sedikit lebih sibuk, bakal jauh lebih maju ke depan untuk melakukan crossing ataupun memberikan passing-passing akurat ke kotak penalti. Tapi prediksinya akan menggunakan formasi 3-4-2-1 gitu ya. Nah, untuk posisinya nih, nama-nama yang ngisi posisinya ada siapa aja nih? Dari back dulu deh, dari back kiri, back tengah dan back kanan. Ya untuk center back-nya pasti 3 back di situ. Posisinya kemungkinan besar udah secure oleh Jayitzes ya. Levelnya paling tinggi, main di Serie A sekarang di Venezia. Dan untuk posisi di belakangnya, karena Justin Hapner nih akumulasi kartu. Terus juga Jordi Amat cedera, kemungkinan yang akan mengisi 3 back belakangnya yang mana-mana Jayitzes itu ada Rizky Ridho sama Sandy Walsh. Kenapa? Karena Sandy Walsh nih cukup bisa bermain di posisi tersebut. Betul. Dan dari segi postur juga Sandy Walsh cukup besar, meskipun ya untuk segitu. Dan Rizky Ridho juga memang menjadi salah satu pemain lokal, bukan lokal ya, pemain di Liga 1 yang menjadi andalan STY, sering main inti juga di ini. Performanya lumayan stabil ya. Cukup stabil dan cukup tenang buat Betul. buat pemain semuda itu. Usianya masih 21 tahun kalau nggak salah Rizky Ridho. Dan juga
kemungkinan besar juga nanti yang main di fullback kanan adalah Asnawi, dan bukan tidak mungkin Asnawi sama Sandy Walsh nih bisa saling switch position gitu, kayak zamannya dulu Aspilicueta sama Rich James waktu zaman Thomas Tuchel gitu di Chelsea. Jadi kayak Jadi bahas dulu sih. Chelsea lagi. Pokoknya bisa switch play lah karena memang posisinya ini bisa saling tukeran, dan Asnawi pun dari bertahan juga oke. Maksudnya nggak ini juga, dia cukup baik menyerang dan cukup oke untuk bertahan. Sekarang kita ke posisi gelandangnya nih. Gimana nih kira-kira prediksinya? Gelandangnya 4, dan untuk double pivotnya ada Tom Haye dan kemungkinan nama Nathan Chuan di tengah. Kenapa? Tom Haye udah pasti lah ya, udah pasti secure, levelnya paling tinggi, paling stabil, maestro di tengah juga. Dan untuk Nathan ini menjadi pilihan kenapa tidak Jenner ataupun Kambuaya, karena memang Nathan ini di tengah nih cukup oke. Kalau kita lihat di beberapa match terakhir nih, Nathan nih bisa naik turun ngasih umpan ke depan, ngasih assist juga. Kemarin kan ke Tom Haye juga kan, memang Nathan ini meskipun posisi originalnya di back kiri ini, dia sense untuk jadi pemain tengah juga cukup oke lah, cukup bagus gitu. Dan memang di posisi back kiri juga cukup penuh ya di timnas Indonesia. Ada Calvin Verdong, ada Shane Patinama, ada Arhan, apalagi ada pemain mudanya sekarang Adisat, bukan Adisat, apa sih yang Persija tuh, Ferrari. bukan bro, yang masih muda tuh, Wahyu Prasetyo. bukan, ada lah pokoknya pemain Persija tuh yang kiri tuh, nggak dipanggil senior, masih pemain U21 gitu lah. Siapa? Aduh, nggak tahu ya. Adalah pokoknya. Tapi ya posisinya posisi fullback kemungkinan besar oleh sang kapten Asnawi dan Calvin Verdong. Lagi Calvin Verdong ini main inti ya di Naik Nijmegen ini. Ya menjadi apa ya, bisa dibilang posisi paling kuat di back kiri lah. Iya. Shane Patinama pun di Kasa Eupen masih terus berjuang untuk memperebutkan posisi utama, namun Verdong ini di Eredivisie ini sudah merebut posisi utama. Dan ya mungkin keputusannya Calvin Verdong main di posisi kiri. Sekarang kita lanjut ke penyerangnya nih. Ini lumayan panas juga. Gimana nih kira-kira prediksi dari Bung Beng? Depan ada 3 Orat Mangun, Marcelino sama Rafael Strike. Mungkin untuk ketiga penyerang ini levelnya bukan yang selalu cetak gol, tapi bisa bikin peluang banyak, bisa buka ruang juga. Apalagi pemain kayak Marcelino, Rafael, Orat Mangun nih, bisa dibilang red worknya tinggi, nggak malas juga mau nge-press. Pokoknya intensitasnya cukup tinggi juga. Mungkin itu pemain yang disukai oleh STI juga, karena ya kayak orang-orang kenapa sih Marcelino dimainin mulu padahal dribbling lepas gitu-gitu. Tapi Marcelino kalau dilihat selama pertandingan ini dia rajin turun ya, sering buka ruang juga, sering pressing juga gitu. Dan mungkin kalau misalnya stuck dari 3 ini dan Indonesia butuh gol di menit-menit akhir ataupun mengejar ketertinggalan, dan Indonesia kan bawa stok banyak penyerang ya. Ada Hoki Caraka, ada juga tadi siapa sih, Dimas Derajat, Ramadan Sananta. Apalagi kalau butuh winger-winger kayak Witan, Egy, itu kan masih banyak stoknya sebenarnya. Jadi mungkin 3 utama yang di depan akan memasang Marcelino, Ragnar dan Rafael Strike. Tapi ya opsi untuk menciptakan gol nih masih banyak, soalnya kita membawa banyak striker gitu. Dan bukan berarti Indonesia ini lawan Arab Saudi ini bukan tanpa perlawanan lah. Yakin STY sudah menyiapkan strategi terbaik, sudah menyiapkan persiapan terbaik juga buat tim nasional. Ya semoga hasil terbaik lah. Ya bisa menang super bagus, draw aja udah keren banget. Betul. Ya berharap yang terbaik lah, berharap yang terbaik ya pastinya. Oke, terakhir nih, kira-kira prediksi yang bakal jadi man of the match siapa? MTM ya. Dari line up yang udah disebutin tadi nih. Dari Indonesia atau dari Arab Saudi? Dari Indonesia deh. Kemungkinan yang akan berjuang atau lebih keras nih kemungkinan dari pemain bertahan. Karena mungkin Arab Saudi bisa memberikan pasti full nyerang juga nggak sih? Betul, tapi ya Indonesia bukan berarti tanpa peluang. Kalau misalnya kita bisa terus padu, bisa terus disiplin menjaga pertahanan, kemungkinan Jaitzes bisa menjadi man of the match, memandu pemain belakang juga. Seperti itu sih. Kemungkinan dari Izzes akan memainkan peran yang cukup besar gitu di lini belakang timnas Indonesia lawan Arab Saudi nanti. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Untuk bahasan dari kita. Lawan Australia nanti aja lah ya. Australia nanti aja lah ya. Kita bikin lagi videonya. Yang pasti kita doain yang terbaik ya buat
STY dan kawan-kawan. Betul, betul. Untuk Coach Nova juga. Untuk Coach Nova. Coach Nova, pokoknya untuk semua staff, buat JJ juga, Buat JJ. buat translator pokoknya. Ini kan Indonesia berjuang di World Cup qualification cukup berat juga lawannya kita. Setelah lawan Arab nanti kita lawan Australia, ada lawan Jepang, Bahrain, Cina. Kita maksimalkan aja lah maksudnya. Seenggaknya kita dapat kesempatan untuk bersaing di level Asia. Syukur-syukur kita bisa lolos ke Piala Dunia. Betul, betul. Seenggaknya level kita udah tinggi lah. Tinggi lah ya. Asia lah ya. Asia lah. Asia lah. Kemarin kan Argentina juga kalah. Nah, gitu. Aduh, kalah, Bro. Ngalahin Argentina, Bro. Ya. Itulah intinya. Yang terbaik buat Indonesia. Yang terbaik ya buat Indonesia ya. Terbaik. Indonesia punya potensi, punya peluang, semoga bisa dimaksimalkan. Ya. Betul. Baik. Segitu saja kita teman-teman ya. Paling kita sudahi aja videonya, udah berapa menit? Udah 21 menit. Udah 21 menit juga ya. Tapi jangan lupa buat di subscribe, ini channel baru juga. Dan maaf masih banyak kekurangannya, ini masih gelap-gelap juga ini gitu. Ya, jangan lupa bantu kita subscribe biar kita ada budget nih buat beli penerangan gitu ya, buat beli lighting ya. Itu aja dari kita. See you. Ciao. Tutup. Anjay.